Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pendengar radio yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya sampai kesempatan ini kita masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah, mengerjakan puasa, mengerjakan sholat, tilawat Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ini semata-mata atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ucapan yang pas, ucapan yang tepat sebagaimana perintah Allah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Jemaah, para pendengar radio yang berbahagia, puasa Ramadan dalam sejarahnya itu baru ada pada tahun kedua Hijriah. Jadi selama 13 tahun dakwah Mekah, periode Makkiyah itu belum ada kewajiban puasa Ramadan. Ketika hijrah tahun pertama pun juga belum ada kewajiban puasa Ramadan. Nah, ketika di Madinah, apa yang dikerjakan Nabi dalam hal puasa? Rasulullah dan sahabat itu mengerjakan puasa Asyura. Maka perilaku ini, puasa Asyura ini, ketika diketahui oleh orang Yahudi, maka menjadi bahan olok-olokan, bahan bully, bahan ejekan kepada kaum muslimin. Bagi Yahudi dianggap kaum muslimin hanya ikut-ikutan, cuma misalnya niru-niru. Maka kemudian tuduhan yang lainnya apa? Tuduhan lainnya adalah ketika sholat kaum muslimin menghadapnya ke Baitul Maqdis, dan itu juga menjadi bahan ejekan juga. Ternyata sholat pun juga hadapnya sama, ikut-ikutan Yahudi. Maka berkali-kali Rasulullah itu naik ke atas bukit, kemudian beliau memandang langit. Hati beliau berharap, ingin berdoa, ingin berucap agar kiblatnya kaum muslimin dipindah, tapi lisan beliau tidak sanggup untuk mengucapkannya. Karena beliau tahu bahwa yang namanya Baitul Maqdis juga tempat yang dimuliakan, disucikan. Tapi Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati manusia. Alimum bidati sudur. Allah Maha tahu apa yang jadi keinginan oleh dari Rasulullah. Maka Allah menjawab doa Nabi ini dengan menurunkan surat Al-Baqarah di juz 2 itu, di awal-awal itu, berkaitan dengan pemilihan kiblat. Walli wajhaka syatrul masjidil haram. Berkaitan dengan kiblatnya, maka dipindah dari Baitul Maqdis, maka hadapkanlah wajahmu tepat ke arah Masjidil Haram. Dan peristiwa itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah, momentum pemindahan arah kiblat. Nah, Yahudi masih punya lagi bahan olok-olokan, yaitu tentang puasa tadi itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengganti puasa Asyura, turun derajatnya jadi puasa yang sunnah, maka diganti dengan puasa Ramadan. Perintahnya turun pada bulan Sya'ban, harinya di Senin, tahun kedua Hijriah, maka dikerjakannya pada bulan Ramadan tahun kedua itu juga. Jika demikian, maka kita bisa menghitung berapa kalikah Rasulullah dalam hidup beliau mengerjakan puasa Ramadan. Ya, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sembilan, dan ke-10. Tahun ke-11 beliau sudah pada bulan Rabiul Awal, sehingga belum masuk bulan Ramadan. Sehingga hitungannya Nabi itu mengerjakan puasa Ramadan 9 kali dalam hidup beliau. Nah,
Dari 9 kali itu ada yang Rasulullah itu mengerjakan puasa wisol. Yang ketika para sahabat tahu Nabi mengerjakan wisol ini, kemudian pada mengikuti, pada ikut-ikutan, pada ittiba. Kenapa? Karena para sahabat ini tidak mau ketinggalan. Kalau ada amal yang dikerjakan Nabi, pengennya itu ya ikut mengerjakannya. Tapi kemudian dilarang oleh Rasulullah. Dalam hadis disebutkan riwayat Muslim an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisal. Qalu innaka tuwasil. Qala inni lastu mislakum. Inni ut'amu wa usqa. Dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa wisol di bulan Ramadan. Maka orang banyak pun turut melakukannya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka turut melakukannya. Para sahabat mengatakan, engkau wahai Nabi juga melakukan puasa wisol itu. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak seperti kalian, karena aku mendapatkan makan dan minum dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Yang kedua hadis dari Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la tuwasil fa ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil hatta sahar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian melakukan puasa wisol. Barang siapa yang akan melakukan puasa wisol, maka hendaknya berwisol sampai pada waktu sahur. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jamaah pendengar Radio H yang berbahagia, maka dari hadis-hadis ini ulama kemudian membagi hukum puasa wisol ini ke dalam tiga pendapat. Yang pertama, sebagaimana dalam Al-Mughni disebutkan, Ibnu Khudamah mengatakan bahwa puasa wisol itu hukumnya makruh menurut mayoritas ahli ilmu. Berkaitan tadi dengan dilarangnya, dilarang, tapi para sahabat kemudian masih melakukannya. Dilarang lagi, masih lagi melakukannya, sampai kemudian Nabi membatasi sampai pada hatta sahur, pada waktu sahur. Ini berarti hukumnya dihukumi sebagai makruh. Makruh itu maknanya adalah sesuatu yang tidak disukai, meskipun tidak sampai pada haram. Nah, yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa puasa wisol itu haram. Ini pendapat dari mayoritas ulama, diantaranya madhab Abu Hanifah, dari Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam As-Sauri. Ini beliau mengatakan bahwa puasa wisol itu hukumnya adalah haram. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang lain ini mengatakan bahwa puasa wisol itu hukumnya mubah atau boleh. Nah, tapi dengan syarat, apa syaratnya? Dilakukan apabila mampu. Nah, ini pendapat ini merupakan pendapat dari Abdullah bin Zubair, yang beliau sendiri pernah melakukan puasa wisol itu. Dalam riwayatnya bahwa beliau pernah berwisol, pernah nyambung puasanya itu sampai dengan 15 hari. Masya Allah, ini bagi kita yang orang-orang biasa ini kan bayangkan 15 hari puasa nyambung tanpa berbuka, tanpa bersahur. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ini kita bisa menarik kesimpulan. Ada benang merah yang bisa kita tarik. Satu,
hadis yang disebutkan di awal tadi itu, di mana para sahabat mengkonfirmasi puasanya Nabi, puasa wisol tadi itu, innaka tuwasil, ya Nabi, lah engkau sendiri saja juga berwisol, engkau nyambung puasa. Nah, ini konfirmasi dari para sahabat. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa giroh para sahabat itu dalam ibadah. Betapa semangatnya para sahabat itu di dalam mencontoh, meniru apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, ini semangat ini yang harus kita lihat. Nah, yang kedua, bahwa puasa wisal itu sesungguhnya hanya khusus bagi Nabi saja, bukan untuk umum umatnya. Ya. Karena memang ada perkara-perkara itu dalam agama ini yang dikhususkan untuk Rasulullah, tapi tidak berlaku hukumnya bagi umatnya. Apa contoh mudahnya yang lain? Yaitu misalnya, Nabi boleh berpoligami lebih dari 4. Ya. Maka itu hanya berlaku untuk Nabi saja. Yang lainnya tidak boleh, haram. Ya, ada batasannya, 4 tadi itu. Itu termasuk contoh dari hukum yang khusus berlaku bagi Nabi. Maka puasa wisal ini sesungguhnya juga berlaku bagi Nabi saja. Yang ketiga, kita bisa menarik kesimpulan juga bahwa meskipun nanti puasa wisal tadi adalah hukumnya masih boleh, tapi yang lebih afdol adalah menyegerakan berbuka. Begitu masuk waktu buka puasa, maka segera berbuka, karena itu termasuk satu dari sunnah-sunnahnya berpuasa. Jamaah rahimahullah. Nah, sekarang pendapat mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat untuk menarik kesimpulan, menarik hukum daripada hukum puasa wisal ini atas pendapat-pendapat para ulama? Maka ketika ditarjihkan, pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwa puasa wisol itu masih dibolehkan, masih dikerjakan, tapi ada batasannya sehingga waktu sahur saja. Ini boleh nyambung, tapi sampai pada waktu sahur harus makan sahur. Jadi sahur itu berarti double, ya bukanya ya sahurnya. Jika lebih daripada itu, bisa jatuh hukumnya pada haram jika sampai wisolnya itu kemudian mendatangkan maldorot pada badannya, pada kesehatannya. Terlebih-lebih kalau dengan puasa wisol itu kemudian badannya melemah, kemudian sampai kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Hanya demi belani, hanya demi tanda kutip memperjuangkan puasa wisolnya, tapi kemudian sholat yang wajibnya terlewatkan, ibadah-ibadah afdol lainnya di Ramadan ini terlewatkan, itu maka jatuh hukumnya menjadi haram karena melalaikan daripada yang lainnya. Termasuk mencari nafkah itu wajib meskipun di bulan Ramadan, tapi kalau dengan puasa waslan itu kemudian melalaikan orang itu, membuat orang itu berpaling dari kewajiban, menunaikan kewajibannya, ya, puasanya dikuati tapi ibadah yang lainnya kemudian terkalahkan, maka itu kemudian hukumnya menjadi haram. Tapi kemudian jika puasa wisnya itu tidak sampai pada meninggalkan kewajiban dan juga tidak mendatangkan kemudorotan, maka hukumnya adalah makruh. Makruh itu maknanya apa? Ya tadi itu tidak disukai, maknanya dibenci. Nah, sekarang kita ada pilihan, memilih sesuatu yang tidak disukai atau memilih sesuatu yang disunahkan. Kalau sunnah berarti sesuatu yang disukai. Maka tentunya kita lebih memilih sesuatu yang disunahkan. Yaitu apa? Yaitu segera atau menyegerakan berbuka ketika sudah sampai pada waktunya. Demikian para pendengar yang budiman berkaitan dengan puasa wisol ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf, banyak kesalahan.
Qulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.